Pakubuwono X yang bertahta dari tahun 1893 sampai 1939 merupakan Raja Kasunanan Surakarta yang paling sukses dalam ekonomi dan paling banyak melakukan pembangunan, sehingga banyak pula bangunan fisik yang ia wariskan dan menjadi cagar budaya. Salah satunya adalah bangunan dan lahan seluas 22.550 meter persegi di Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Madya Surakarta. Namun, kepemilikan warisan itu sudah pindah ke keluarga Cendana dan sempat menjadi objek sengketa. Pakubuwono X yang sudah menjadi milik keluarga Cendana itu tak lain adalah bekas rumah sakit Kadipolo, sebuah bangunan kuno yang memiliki sejarah panjang dan arti penting dalam perjalanan kota Surakarta. Pembangunan rumah sakit itu tak lepas dari peran Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Sebab itu, jalan di depan rumah sakit tersebut sampai kini diberi nama Jalan Rajiman. Seperti dijelaskan dalam buku Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, hasil karya dan pengabdiannya bertahun 1998, Dokter pribumi itu semula bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906, ia memutuskan untuk mengundurkan diri, kemudian mengabdi kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Lalu, Dr. Rajiman mengusulkan kepada Pakubuwono X untuk mendirikan apotek pada tahun 1915. Maka, berdirilah apotek bernama Panti Husodo dan mendatangkan apoteker dari Belanda. Setelah itu, Dr. Rajiman juga mengusulkan pendirian rumah sakit mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan buat pribumi sangat mendesak. Pakubuwono X langsung merespons dengan mendirikan rumah sakit di daerah Kadipolo pada tahun 1934 yang sekarang masuk Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Madya Surakarta. Apalagi di Surakarta saat itu sedang wabah penyakit pes. Rumah sakit itu diberi nama Panti Rogo dan juga sering dikenal dengan nama Rumah Sakit Kadipolo karena berada di daerah Kadipolo. Keberadaan Rumah Sakit Panti Rogo begitu penting bagi masyarakat Surakarta, bahkan memiliki peran vital dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Setelah Indonesia merdeka, Keraton Kasunanan Surakarta menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1948, Kasunanan Surakarta menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Panti Rogo kepada pemerintah Jawa Tengah. Lalu, pada awal tahun 1960, pihak Keraton Kasunanan Surakarta menyerahkan sepenuhnya Rumah Sakit Panti Rogo, baik bangunan, fasilitas maupun seluruh tenaga kesehatannya kepada pemerintah daerah atau Pemda Surakarta. Semenjak itu, namanya berubah menjadi Rumah Sakit Kadipolo. Untuk efisiensi dan efektivitas manajemen, pada 1 Juli 1960 dilakukan integrasi 3 rumah sakit di Surakarta dengan nama Rumah Sakit Surakarta di bawah 1 direktur. Rumah Sakit Surakarta terdiri dari Rumah Sakit Kadipolo, Rumah Sakit Mangkubumen, dan Rumah Sakit Jebres. Spesialisasi pun dilakukan. Rumah Sakit Kadipolo disebut Rumah Sakit Kompleks A dengan spesialisasi layanan penyakit dalam. Rumah Sakit Mangkubumen disebut Rumah Sakit Kompleks B dengan spesialisasi radiologi, kelamin, kulit, gigi, mata, THT, neurologi, dan korban kecelakaan. Sedangkan Rumah Sakit Jebres disebut Rumah Sakit Kompleks C dengan spesialisasi perencanaan obstetrik dan ginekologi anak dan keluarga. Dalam perkembangannya, Rumah Sakit Kadipolo kurang efisien dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai rumah sakit.
Semua peralatan medis dan perlengkapan Rumah Sakit Kadipolo kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mangkubumen pada Januari 1977. Sejak itu, Rumah Sakit Kadipolo tidak lagi berfungsi. Lahan dan bangunan Rumah Sakit Kadipolo sempat dipakai untuk sekolah perawat kesehatan yang berdiri pada 24 April 1977. Kampus ini hanya mampu bertahan 5 tahun dan pada Februari 1982, Departemen Kesehatan Pusat memerintahkan sekolah itu pindah ke kampus Mojosongo. Entah bagaimana prosesnya, pada tahun 1985, lahan dan bangunan Rumah Sakit Kadipolo itu menjadi milik putra Presiden Soeharto, yakni Sigit Hardjojudanto. Sejak itu, bekas Rumah Sakit Kadipolo dipakai mes klub Galatama, yakni Arseto Solo. Setelah reformasi tahun 1998, klub sepak bola Arseto Solo dibubarkan. Beberapa penghuni bekas Rumah Sakit Kadipolo pun pindah. Meski begitu, lapangan sepak bola yang dulu dipakai latihan Arseto Solo kemudian dipakai latihan Diklat Arseto yang lalu berubah nama menjadi SSB Ksatria. Sejak tak dipakai sebagai mes Arseto, kondisi bekas Rumah Sakit Kadipolo yang luasnya 22.550 meter persegi itu semakin terbengkalai. Beberapa bangunan rusak parah dan semak-semak tumbuh di mana-mana hingga tampak mengenaskan. Lalu, tiba-tiba muncul berita bahwa lahan dan bangunan bekas Rumah Sakit Kadipolo itu dalam sengketa pada tahun 2018. Ternyata, sengketa itu muncul setelah keluarga Sigit Hardjojudanto menjual lahan dan bangunan itu kepada PT Sekar Wijaya dengan harga 11 juta rupiah per meter atau secara total sekitar 248 miliar rupiah. Setelah terjadi beberapa kesepakatan, seperti diberitakan krjogja.com pada 15 Mei 2018, dikabarkan PT Sekar Wijaya sudah memberi uang muka sebesar 21,5 miliar. Rencananya, PT Sekar Wijaya akan melakukan pembangunan perumahan elit di bekas Rumah Sakit Kadipolo itu. Padahal, merujuk surat dari Kemendikbud Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah nomor 19/19/KB/KB/2017, lokasi bekas Rumah Sakit Kadipolo itu merupakan cagar budaya. Surat ini juga dipertegas dengan SK Wali Kota Solo nomor 649/1/1/2013 pengganti SK Wali Kota Surakarta nomor 646/1/1/1997. Maka PT Sekar Wijaya kemudian tak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin penggunaan ruang atau IPR karena bekas Rumah Sakit Kadipolo sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi. PT Sekar Wijaya yang sebelumnya telah berminat untuk membeli kemudian menyatakan batal sebab pihak Sigit Hardjojudanto dinilai tidak jujur di awal transaksi jual beli dengan tidak memaparkan kalau lahan dan bangunan itu sudah masuk benda cagar budaya. Maka PT Sekar Wijaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta kepada pihak Sigit Hardjojudanto dan menuntut uang muka dikembalikan. Gugatan itu akhirnya dinyatakan tak bisa diterima. Entah bagaimana nasib Rumah Sakit Kadipolo kemudian. Sampai sekarang, kondisi bekas Rumah Sakit Kadipolo itu masih terbengkalai dan mengenaskan. Bangunan itu benar-benar tak terurus dan terjadi kerusakan di mana-mana. Sementara itu, semak-semak semakin rimbun menutupinya. Hanya bangunan yang dipakai kantor SSB Ksatria dan lapangan sepak bola yang tampak masih terurus. Selebihnya, cagar budaya penuh sejarah warisan Pakubuwono X itu sangat memprihatinkan dan semakin terancam kerusakan.